Listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena memiliki banyak manfaat. Begitu juga listrik sangat dibutuhkan bagi suatu daerah perkotaan. Sekitar 1 dekade lalu, listrik di Pulau Bintan sempat mengalami krisis, sehingga menjadi masalah yang krusial bagi masyarakat, perkantoran, perhotelan, dan pengusaha. Pasalnya, hampir setiap hari mengalami gangguan listrik. Untuk mengatasi hal ini, PLN ketika itu melakukan pembangunan kelistrikan melalui jaringan listrik interkoneksi kabel bawah laut 150 kV dari pembangkit listrik tenaga uap PLTU Tanjung Kasam di Pulau Batam ke Pulau Ngenang melewati Pulau Tanjung Sau, lalu ke Tanjung Taloh di Pulau Bintan. Selama 2 tahun, sekitar 2015, proyek tersebut akhirnya selesai dan dapat mengalirkan daya listrik dari Pulau Batam ke Pulau Sau, Pulau Ngenang, dan Pulau Bintan. Sejak saat itu, kelistrikan di Pulau Bintan sudah tidak ada lagi, biar pet lagi. Kini, kita bisa melihat jejak proyek listrik interkoneksi Batam Bintan di sepanjang jalan lintas barat, hanya tinggal tiang yang masih berdiri tegak tanpa ada kabel di sisi kanan jalan dari arah simpang 4 km 16 Bintan. Kenapa bisa hanya tinggal tiang saja? Tim Yunus Reportase kali ini menyajikan liputannya untuk Anda. Pemirsa, 1 dekade lalu untuk mencukupi kebutuhan daya listrik di Pulau Bintan, pemerintah dan PLN menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Batam dengan Pulau Bintan melalui interkoneksi jaringan listrik kabel bawah laut. Pada masa itu, proyek pembangunan interkoneksi Batam Bintan menjadi solusi untuk mencukupi daya listrik di Pulau Bintan. Namun kini setelah Pulau Bintan mandiri, tiang-tiang listrik yang sudah tidak digunakan lagi masih berdiri tegak. Contohnya seperti yang di belakang saya saat ini. Lalu akan dikemanakankah tiang-tiang tersebut setelah tidak digunakan? Untuk itu, Yunus Reportase akan menelusurinya. Listrik sangat penting bagi kehidupan. Pasalnya, listrik merupakan sumber energi yang vital dalam berbagai aspek kehidupan modern saat ini. Tanpa listrik, berbagai aktivitas sehari-hari akan terganggu, mulai dari kebutuhan rumah tangga, industri, transportasi, komunikasi, sistem digital, kesehatan, pendidikan, dan usaha. Perencanaan yang matang untuk mempersiapkan kebutuhan listrik juga harus dilakukan dengan benar. Jika tidak, akan dapat berpotensi menjadi kerugian. Di sepanjang jalan lintas barat menuju Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, terpampang tiang listrik yang berdiri tegak tanpa kabel. Menurut penelusuran tim Yunus Reportase, tiang tersebut eks jaringan listrik interkoneksi Batam Bintan beberapa waktu lalu. Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kepulauan Riau, Daniel Humendro, menyebut bahwa ada kejanggalan jika ada tiang listrik yang sudah terpasang namun tidak difungsikan. Menurutnya, pemasangan tersebut harus ada perencanaan yang matang agar tidak ada kejanggalan. Ia menambahkan, seharusnya tiang yang berada di lokasi dan tidak terpasang hendaknya dicopot atau digunakan ke lokasi baru agar anggaran negara yang cukup besar tidak terbuang sia-sia. Sudah tidak ada lagi, Bang. Sudah tidak berfungsi lagi. Apakah sangat disayangkan, Bang, melihat tiang yang sangat disayangkan, itu pemburusan uang negara itu. Berarti master plan-nya dulu itu kan salah. Harusnya kan mereka sebelum memasang itu kan sudah matang master plan-nya. Perencanaannya seperti apa dan kayak apa. Sehingga tidak mengganggu kehidupan rutinitas masyarakat setiap hari gitu. Berarti kita harus mengecek juga, meminta pemerintah pusat untuk mengecek kenapa bisa berpindah gitu, Bang. Betul, kenapa harus bisa berpindah? Apakah memang ada perubahan perencanaan? Tapi kalau ada perubahan perencanaan kan harusnya tiang-tiang itu kan dibongkar kembali. Jadi tidak memakai
ruang yang bisa mengakibatkan terganggunya rutinitas masyarakat. Untuk lintas barat sendiri dengan jarak pemasangan tiang itu per 50 meter. Kami dapat informasi Iya, kalau 50. ya, kami dapat informasi kalau tiang itu satu tiangnya itu 1 juta rupiah kurang lebih kisaran di tahun 2014. Nah, melihat dengan banyaknya tiang itu, kalau misalnya kita hitung per satuannya dan per jarak itu kemungkinan di banyaknya tuh 300-an tiang. Nah, melihat ya terbengkalai 300 tiang, Bang. Dengan anggaran satu tiang 1 juta, berarti kan nominal 330 juta kurang lebih, Bang ya. 300. Ya, belum ongkos pemasangan. Belum biaya mobilitas. Material itu ke lokasi toh. Iya. Karena kalau dia memakai tiang diameter berapa itu sekarang kalau dihitung itu kan sudah lebih daripada harga 1 juta gitu, karena dia model spool pile itu. Betul, caranya begini, salah satu lembaga atau media menyurati instansi terkait, iya kan, supaya merelokasi peralatan-peralatannya sudah dipasang tapi tidak terpakai kepada instansi terkait supaya tiang-tiang tersebut dicabut kembali, jadi tidak mengganggu ruang daripada rutinitas masyarakat atau program pembangunan ke depannya gitu loh. Atau mungkin dia dialihfungsikan ke hal-hal lain, bisa jadi gitu. Tapi semestinya itu harus sudah dicabut lah, harusnya sudah dicabut kalau tidak dipakai gitu loh. Karena jadi pertanyaan kita juga, Bang, kenapa nih tiang dengan segitu banyak anggaran yang perancangan yang cukup besar tapi tidak difungsikan begitu, Bang? Nah, betul sekali itu, betul. Nah, makanya dicek dulu sumber anggarannya itu dari mana, Bang. Bang, tapi kalau misalnya memang itu difungsikan kan bisa berdampak positif nggak sih bagi masyarakat, terutama untuk aliran listrik ya di Pulau Bintan? Iya, bisa berdampak positif kalau difungsikan. Kalau tidak difungsikan ya berdampak negatif kan? Mengganggu ruang lingkup. Iya, Bang. Di sisi lain, warga di Jalan Lintas Barat menyebut pihaknya sudah meminta PLN untuk memindahkan tiang listrik yang tidak terpakai agar tidak mengganggu rumah tangga. Menurutnya, tiang itu sudah ada sejak tahun 2013, namun dari awal terpasang tidak ada fungsi dan hanya ditegakkan di lokasi tersebut. Pak Dami, ini kalau boleh tahu, ini udah tinggal di sini udah berapa lama nih? Saya sudah 2013. 2013 ya Pak ya? Ini sebagai tempat tinggal dan juga lokasi usaha ya Pak Dami ya? Di sini tempat usaha rumah di bawah itu. Iya, Pak, ini kan kalau dilihat lokasi rumah sama lokasi usahanya ada tiang-tiang ya Pak ya, tapi yang udah nggak ada kabelnya lagi, nggak dipakai lagi. Kalau dari Pak Dami sendiri mengganggu nggak sih Pak keberadaan tiang itu Pak? Ya sekarang karena tiangnya cuma tinggal di tempat saya aja, yang lain udah diambil ya. Rasanya mengganggu karena mau bangun lagi kan udah tak bisa lagi, itu udah ada tiangnya itu, kalau mau dicabut ya dicabut sekalian gitu. Oh gitu. Kalau tempat lain udah dicabut punya Pak Dami belum? Ini yang depan sudah, yang belakang itu masih ada dua tiang nih, ini sama belakang situ. Oke, jadi beberapa udah ada yang dicabut tapi Pak Dami punya belum. Pak Dami pernah nggak nanya sama yang nyabut kemarin? Iya, kok ini rumah saya belum gitu? Pernah, saya nyuruh karena itu udah ada bangunannya, kan mepet dengan bangunan saya, maksudnya ada tiangnya, jadi ada ada atapnya, jadi nanti atapnya rusak saya tak jadi masalah, yang penting bisa dicabut, saya perbaiki lagi katanya. Jadi sekali dia nyabut sana katanya permintaan sana udah cukup, jadi ini belum dicabut gitu, nyabut yang lain aja yang mudah-mudah katanya gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari Pak Dami sendiri gimana Pak tanggapannya? Sudah berapa lama nih tiang yang udah nggak terpasang, udah nggak digunakan lagi tapi masih ada? Ya selama dipasang kemarin tahun berapa itu ya, saya ini tak ingat lah tahun berapa dia masangnya. Tapi kalau dari rumah Bapak sendiri, listriknya hari ini dari mana Pak kabelnya? Dari PLN, ini ada jaringan sendiri, dia
ngikut ini juga, ngikut tiang itu, numpang di tiang itu, antara tiang yang dipasang ini, yang dipakai ini, yang nggak dipakai ini, jadi langsung ke sini. Oh, numpang di tiang ini juga, tiang yang nggak dipakai ini. Dari PLN tapi. Oh, dari PLN. Jaringannya. Artinya memang keberadaan tiang ini sekarang mengganggu Pak Dami ya, Pak Dami ya? Ya. Ya, mengganggu lah karena bangunan saya mepet dengan itu, dengan listrik tiang itu. Menurut informasi yang diterima, untuk pemasangan tiang listrik tersebut berjarak setiap 50 meter. Dan setiap tiang dianggarkan sebesar 1 juta rupiah. Namun, untuk memastikan harga pemasangan tiang tersebut, tim Yunus Reportase belum mendapatkan konfirmasi dan rincian berapa besaran biaya untuk pemasangan tiang dari pihak PLN, baik PLN Batam maupun PLN Tanjung Pinang. Anggota DPRD Kepulauan Riau Dapil Kota Tanjung Pinang Rudi Chua yang konsen akan permasalahan kelistrikan dan air PDAM menyebutkan memang sekitar tahun 2013 lalu kondisi listrik di Pulau Bintan sempat mengalami krisis. Kemudian dilakukan langkah untuk mengatasi kondisi ini. Menurutnya, tiang yang ada di lintas barat tersebut adalah tiang yang digunakan untuk mengaliri daya listrik dari Tanjung Uban ke Tanjung Pinang. Listrik yang tersisa di lintas barat sekarang ini merupakan bekas dari pindahan jalur SUTT yang tahap awal. Tahap awal itu memang dibangun di sepanjang jalur lintas barat. Kemudian ada pembangunan tahap berikutnya kurang lebih 63 kilo, sehingga sebagian tiang listrik yang tidak digunakan lagi itu memang kabelnya dipindahkan, tapi tiangnya itu memang tidak diturunkan. Nah, itu yang bisa saya berikan gambaran kurang lebih seperti itu. Lama, tiang itu sudah lama. Saya lihat karena mungkin dia rasa tidak mengganggu masyarakat, itu tidak dilakukan perubahan apapun terhadap tiang tersebut. Memang ada sebagian yang juga saya lihat ada mungkin yang di lahan warga yang minta dicabut, mereka cabut. Berarti artinya sesuai permintaan mungkin. Ia menambahkan, kebutuhan listrik di Batam mencapai 500 megawatt. Namun untuk kebutuhan Bintan hanya mencapai 80 megawatt. Menurutnya, Pulau Bintan harus memiliki suplai listrik mandiri untuk mengantisipasi adanya gangguan suplai listrik dari Batam sehingga tidak bermasalah di Bintan. Kebutuhan listrik ini kan tergantung pada kebutuhan listrik di Batam. Nah, Batam belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan sekarang mungkin bisa hampir 500 megawatt lebih ya kebutuhannya. Untuk seluruh Pulau Bintan masih berkisar di 80-90 megawatt. Artinya kebutuhan itu masih bisa terhandle oleh Batam. Nah, tentu di luar itu kita masih juga perlu membangun pembangkit mandiri yang ada di Pulau Bintan, yang mana sebenarnya sudah direncanakan dan mau dikerjakan oleh PLN sebesar 2x100 di daerah Kijang. Tapi karena PLTU itu kemudian dihapuskan rencana oleh Presiden Jokowi karena Indonesia tidak lagi melakukan pembangunan menggunakan batu bara, maka pembangunan itu menjadi batal. Pada itu sudah proses pembebasan lahan. Tapi gimana pun kita tetap mendesak PLN untuk membangun pembangkit listrik mandiri di Pulau Bintan. Ini untuk kenapa? Untuk menghindari gangguan seandainya suatu hari ada gangguan di Pulau Bintan, di Pulau Batam. Interkoneksi ini tidak mengganggu penggunaan listrik di Pulau Bintan. Kenapa? Karena Batam ini kan secara berkala seperti yang kita sampaikan, misalnya Kepulauan Tanjung Kasang, kerusakan Panaran. Ini tentu akan berpotensi mengganggu penyaluran listrik dari Batam ke Bintan. Walaupun karena interkoneksi ini menjadi prioritas, memang biasanya Batam malah mematikan wilayah Batam daripada mematikan listrik yang dikirim ke Pulau Bintan. Sementara itu, Asisten Manajer Niaga UP3 PLN Tanjung Pinang, Rizka Faniza, yang hadir dalam program YouTube Ulasan TV, membenarkan kalau tiang listrik yang ada di lintas barat adalah milik PLN. Jadi
Tiang itu saat ini memang kita manfaatkan, jadi itu aset kami yang akan kami manfaatkan untuk perluasan-perluasan seperti perumahan yang membutuhkan itu kan tiang tegangan menengah ya. Jadi itu memang jaringannya sudah tidak ada karena kan kita menggunakan transmisi ya yang dari supply listrik dari Batam Bintan itu. Jadi tiang itu akan kita manfaatkan ke pelanggan-pelanggan lain yang membutuhkan jaringan. Jadi untuk dulu kan kita manfaatkan ya menggunakan jaringan itu. Nah setelah ada interkoneksi Batam Bintan, jadi kita tidak menggunakan jaringan 20 kV lagi karena kan udah ada gardu induk ya. Jadi koneksi melalui transmisi 150 kV. Nah jadi tiang-tiang itu tidak digunakan lagi untuk koneksi yang dulunya gitu. Nah jadi yang itu yang tidak, aset kami yang tidak digunakan itu yang akan kami relokasi ke perumahan pelanggan-pelanggan kami apapun itu gitu yang butuh perluasan. Ya maksudnya tidak direlokasi langsung sekaligus. Oh iya tidak. Berarti hanya dibiarkan di situ dulu untuk Ya, sementara, baru nih pada saat ada ya pembukaan. betul, baru kami cabut. Oke, baru dipindahkan ke situ. Oh. Pemirsa, berdasarkan hasil penelusuran dari Yunus Reportase, akhirnya kami mengetahui bahwa tiang-tiang tersebut nantinya akan kembali digunakan dan dipindahkan sesuai dengan lokasi pembangunan infrastruktur yang akan dibangun di masa mendatang. Semoga kedepannya tiang-tiang ini benar-benar akan digunakan dan tidak terbengkalai agar tidak menyebabkan kerugian negara. Terima kasih telah menyaksikan Yunus Reportase kali ini dan tetap saksikan Yunus Reportase selanjutnya.